Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul video ya, saya akan memberikan 5 hal yang wajib pemula ketahui dalam merawat mobil agar mesin senantiasa awet ya. Jadi kan kadang ada yang memang benar pemula yang memang benar-benar belum mengetahui bagaimana cara merawat mesin mobil itu sendiri agar mesin mobil itu bisa senantiasa awet ya. Jadi tidak sering berkunjung ke bengkel-bengkel. Nah, seperti itu. Hal yang pertama yang perlu diketahui oleh pemula yaitu bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang benar ya kan, dan bagaimana cara berjalan dari mesin mobil itu ya. Jadi bagi pemula pastikan mobil walaupun tidak dipakai sebaiknya dipanaskan minimal 2 hari sekali kalau bisa ya. Kalau memang bisa setiap hari itu lebih bagus, dan waktunya itu berapa menit. Nah, itu tergantung dari RPM-nya. RPM ini ya. RPM ini turunnya sampai ke minimal 700 itu berapa menit? Biasanya sih 2 sampai 3 menit cukup untuk memanaskan mobil itu ya. Jadi kalau untuk teman-teman pemula, pastikan mobil kendaraan teman-teman itu dipanaskan walaupun 2 hari sekali atau 3 hari sekali tidak masalah, atau kalau bisa tiap hari sekali tidak masalah ya. Jangan sampai mobil itu tidak dipanaskan dalam waktu yang lama, misal seminggu, 2 minggu. Nah, itu jangan sampai. Kenapa? Karena takutnya aki dari mobil itu bisa tekor atau tidak mau menyala lagi, dan itu nanti akan berdampak pada mesin kendaraan teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan teman-teman pemula itu mengecek oli kendaraan teman-teman semua ya. Jangan sampai olinya itu tidak diganti sesuai waktu yang memang sudah ditentukan. Nah, biasanya itu kan para pemula belum mengetahui ya kan, oli yang bagus itu yang seperti apa, oli yang sudah tidak bagus itu yang seperti apa. Nah, indikator untuk mengganti oli bagi teman-teman semua pemula itu adalah: satu, waktu yang telah digunakan oli itu, atau dua, jarak tempuh yang sudah digunakan oleh oli tersebut ya. Kalau waktu yang digunakan itu maksimal adalah 1 tahun dari pergantian oli. Kalau waktunya tidak memenuhi berarti dari jarak tempuhnya ya kan. Nah, dari dua indikator itu, mana yang terlebih dahulu kendaraan teman-teman itu masuk di indikator itu. Jika eh, kendaraan teman-teman olinya sudah diganti terus dibuat berjalan selama 5.000 km walaupun belum 1 tahun, nah itu silahkan diganti ya. Jangan sampai teman-teman tidak mengganti oli itu melebihi 2 indikator itu ya. Takutnya nanti akan memunculkan kerak-kerak di dalam mesin, dan itu membuat performa mesin akan menurun, dan bisa jadi mesin itu harus turun mesin ya kan, karena memang performanya kurang baik. Nah, itu poin yang kedua berkaitan tentang pergantian oli. Hal ketiga yang perlu diperhatikan bagi para pemula yang baru mempunyai mobil yaitu adalah bagaimana cara mengemudi dari teman-teman semua ya agar mesin itu awet. Nah, bagaimana cara mengemudinya? Nah, itu teman-teman harus memperhatikan kalau teman-teman menggunakan mobil manual, perhatikan bagaimana cara menaikkan atau menurunkan koplingnya ya. Jadi jika bisa, teman-teman pastikan jangan sering main di setengah kopling ya. Artinya setengah kopling adalah teman-teman sering menginjak koplingnya, baik di berhenti apapun di jalan
lagi jalan lurus gitu ya. Jadi itu akan cepat sekali merusak komponen kopling ya. Itu akan cepat membuat aus. Nah, itu ya. Kalau bisa teman-teman ketika sedang menyetir mobil, kaki kiri teman-teman ya jangan senantiasa menginjak kopling ya. Karena itu juga nanti akan berpengaruh pada di matahari kopling gitu. Nah, itu akan cepat aus. Kalau haus ya lumayan kalau mau mengganti teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biar lebih awet yaitu dengan jangan terlalu cepat atau menginjak lubang-lubang di jalan ya. Kita tahu di Indonesia ini kan banyak sekali jalan berlubang. Nah, bagi teman-teman pemula, jikalau bisa dalam menyupir mobilnya itu jika ada lubang atau jalan yang tidak bagus itu usahakan pelan-pelan saja. Karena apa? Takutnya nanti jika teman-teman dikencangkan saja di jalan rusak itu, nanti kaki-kaki mobil teman-teman akan cepat rusak. Nah, itu juga perbaikannya agak lumayan juga. Jadi jikalau bisa ya silahkan itu untuk bagaimana cara bermain kopling dan bagaimana cara mengemudi ketika jalan berusak. Itu poin nomor 3 ya. Hal keempat yang perlu teman-teman pemula ketahui agar mesin senantiasa awet yaitu adalah masa dari part-part penting itu sendiri ya. Jadi sebagai contoh misal masa dari V-bed atau timing bed. Nah, itu semua kan punya masa ya. Sebagai V-bed misalnya itu masanya kan kalau misal V-bed ori itu kan penggunaan biasanya sampai 60.000 kilometer ya V-bed. Pun demikian dengan timing bed. Timing bed pun juga sama yaitu 60.000 kilometer. Nah, jadi teman-teman semua itu harus benar-benar memahami bahwa setiap part itu pasti punya masanya sendiri-sendiri. Jadi jika teman-teman membeli part-part membeli mobil itu tidak baru, maka teman-teman alangkah baiknya langsung mengganti part tersebut ya, part penting itu jika tidak ada historinya ya. Tapi jika ada histori, teman-teman sebaiknya mengikuti historinya tidak masalah. Nah, itu. Untuk hal terakhir yang nomor 5 yaitu tentang cara mematikan dan menyalakan mesin ya. Teman-teman, untuk menyalakan mesin saya rasa tadi poin pertama sudah saya jelaskan. Di poin kelima ini yang saya akan lebih tonjolkan yaitu tentang mematikan mesin ya. Jadi bagi teman-teman pemula biasanya kalau mematikan mesin ya, tahu-tahu habis jalan dari mana gitu, berapa kilo, berapa meter itu langsung dimatikan semua, tidak memberi waktu kepada mesin untuk menetralkan kinerjanya. Nah, itu yang akan cepat merusak mesin juga. Jadi poin kelima adalah bagaimana cara teman-teman mematikan mesin itu sendiri, mesin mobil. Itu caranya adalah matikan semua komponen kelistrikan mesin sebelum memutar kunci kontak dalam posisi off ya. Jadi selain mematikan komponen kelistrikan itu, teman-teman juga beri waktu kepada mobil agar mesin mobil itu bisa tidak bekerja dalam posisi yang berat ya. Mesin mobil itu kan seperti tubuh manusia ya kan. Jika tubuh manusia itu habis dibawa lari, kan tidak mungkin tubuh manusia itu langsung dibawa tidur ya kan. Pasti ada proses penetralan dulu agar nafas kita bisa ngos-ngosan. Nah, tidak ngos-ngosan maksudnya ya. Sama seperti mesin mobil. Jadi setelah dibawa berjalan jauh, sebaiknya mesin itu jangan langsung dimatikan, beri waktu beberapa detik atau beberapa menit agar sistem kerja mesinnya itu normal dulu baru dimatikan. Nah, itu 5 hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang baru mempunyai mobil. Semoga bisa bermanfaat video ini. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan share ataupun like, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya agar saya lebih semangat dalam membuat video berkaitan tentang tutorial singkat ataupun tutorial murah sehingga mesin-mesin mobil kita senantiasa awet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.